Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat kepada Ibu Rina Afrina selaku dosen dari Keperawatan Maternitas 2 dan yang terhormat kepada para peserta yang telah hadir untuk mengikuti acara penyuluhan kali ini. Kami sebagai panitia ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta karena telah berpartisipasi pada penyuluhan kami kali ini. Waktu yang akan dijalankan pada penyuluhan kali ini kurang lebih 10 menit. Saya Alfi Pratiwi sebagai MC, teman saya Alfia Herudin sebagai pemateri, lalu Syafa Tresnawulan sebagai fasilitator, Riana Paramita sebagai peserta 1, Mirawati Muhammad sebagai peserta 2, dan Anisha sebagai keluarga. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang posisi melahirkan pada ibu bersalin. Kenapa kita membahas materi ini? Karena kita ingin mengurangi resiko dan ingin mengurangi terjadinya ruptur perineum. Apa itu ruptur perineum? Ruptur perineum itu adalah robekan pada jalan lahir. Setelah ini, apakah audiens telah bersiap? Sudah, Pak. Kepada Alfia Herudin selaku pemateri, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfia Herudin sebagai pemateri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai edukasi terkait dengan posisi ibu bersalin. Nah, sebelum kita membahas apa saja posisi melahirkan, di sini ada pengertian dari persalinan. Apa sih persalinan itu? Persalinan dan kelahiran merupakan kejadian fisiologi yang normal dalam kehidupan kita. Umumnya untuk perempuan ya. Kemudian di sini ada persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran yang terjadi pada kehamilan cukup bulan, yaitu pada 37 sampai 42 minggu. Nah, berlangsung dalam waktu 18 sampai 24 jam tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janinnya. Nah, di sini ada posisi melahirkan normal untuk ibu. Nah, bisa dilihat di gambar ya, ada posisi berbaring, kemudian ada posisi setengah duduk, posisi duduk, kemudian posisi hands and knees, kemudian ada posisi breathing ball, kemudian ada posisi jongkok atau squatting, posisi berlutut, kemudian ada posisi berdiri, posisi berbaring miring, dan posisi mengangkat satu kaki ke kursi atau lang. Nah, di sini ada posisi ibu. Posisi tegak memberikan sejumlah keuntungan, yaitu mengubah posisi membuat rasa letih hilang, kemudian memberi rasa nyaman, dan memperbaiki sirkulasi. Nah, posisi tegak itu meliputi posisi berdiri, kemudian ada posisi berjalan, duduk, dan jongkok. Nah, posisi tegak ini memungkinkan gaya gravitasi sehingga membantu untuk proses penurunan janin. Nah, apa sih keunggulan dan kelemahan dari beberapa posisi yang tadi itu? Nah, untuk posisi terlentang atau dalam kebidanan kita kenal dengan litotomi. Nah, pada posisi ini, seorang ibu hamil berbaring terlentang sejajar dengan tempat tidur dengan kepala dibantu atau disangga oleh suami atau bidan, dan kedua tangan ibu merangkul pelipatan paha didekatkan ke arah perut dengan bimbingan bidan atau perawat ya. Atau dapat pula kedua kaki diletakkan pada penopang kaki yang didesain pada tempat tidur ibu bersalin.
Nah, keuntungannya itu yang pertama bisa memudahkan pemantauan pembukaan jalan lahir. Nah, kepala bayi untuk diarahkan dan dipegang mengikuti putaran saat proses lahirnya kepala. Kemudian juga bisa memudahkan pembebasan bila terdapat lilitan tali pusat pada leher bayi dengan mengarahkan kepala bayi mendekati perut ibu. Penahanan pada perineum antara anus dan vagina dapat dilakukan dengan mudah agar tidak terjadi robekan perineum yang luas. Nah, kelemahannya itu apa sih? Pada posisi ini adalah suplai oksigen pada janin kurang lancar. Hal ini berkaitan dengan letak pembuluh darah besar ibu yang mengaliri plasenta dengan oksigen tertekan oleh berat badan janin. Nah, yang kedua, selain itu, pada ibu yang pertama kali mengalami proses melahirkan, tak jarang mengalami kelelahan akibat kesulitan mengejan secara efektif, yang berkaitan dengan bentuk jalan lahir yang mengarah ke atas dari dasar panggul. Nah, selanjutnya ada posisi berlutut. Caranya adalah bertumpu dengan kedua kaki ditekuk dan terbuka, sehingga memungkinkan bayi keluar dengan bantuan gravitasi bumi. Sama seperti posisi jongkok, posisi melahirkan dengan berlutut memanfaatkan gaya gravitasi untuk mempermudah proses kelahiran. Nah, selanjutnya di sini ada posisi miring ke salah satu sisi tubuh, ke kanan atau ke kiri, atau biasa kita sebut posisi miring ini dengan posisi lateral. Ibu berbaring, posisi lateral, miring ke kanan atau ke kiri, sesuai dengan anjuran dokter dan bidan. Kemudian pada saat dimulai proses persalinan, ibu hamil mengambil posisi dengan satu kaki diangkat ke arah perut, dan tangan sisi yang sama diletakkan pada lipatan antara lutut dan paha untuk mendekati dinding perut. Nah, kelemahan dari posisi ini menyulitkan memonitor proses keluarnya kepala bayi dari dasar panggul, dan bila perlu tindakan pengguntingan jalan lahir, maka akan menyulitkan tindakan episiotomi. Nah, keuntungannya, posisi miring saat bersalin dapat mempermudah turunnya kepala ke dasar panggul, sehingga meringankan ibu saat proses mengejan. Kemudian keuntungan yang selanjutnya itu tidak melelahkan dan mempersingkat proses persalinan serta memperlancar sirkulasi peredaran darah ibu ke plasenta sehingga suplai oksigen ke bayi itu lebih maksimal. Selanjutnya ada posisi jongkok. Posisi persalinan dengan cara jongkok semakin dipilih sebagai proses persalinan alami pada asuhan persalinan normal. Posisi jongkok ini dapat menjadi pilihan. Nah, keuntungannya posisi jongkok ini adalah ibu memanfaatkan secara maksimal gaya gravitasi yang ada, di mana secara perlahan bayi akan lebih mudah turun ke dasar panggul, mengikuti bentuk rongga pintu panggul seiring dengan upaya mengejan ibu. Pada posisi jongkok, bayi lebih lancar melewati pintu panggul. Selanjutnya ada posisi setengah duduk atau semi-fowler. Nah, inilah posisi yang paling sering diambil untuk pertolongan persalinan, di mana posisi ini ibu hamil tidur terlentang dengan bantal mengganjal punggung atau bisa juga dipangku oleh suami. Posisi ini selain aman untuk pemantauan proses turunnya kepala, juga memberi kesempatan dukungan mental bagi ibu bersalin dengan kehadiran suami. Nah, suami bisa sambil memeluk dan memberikan support selama proses persalinan. Posisi ini tidak dianjurkan untuk persalinan yang mengalami perpanjangan kala dua. Nah, apa sih kelemahannya? Kelemahannya akan menimbulkan rasa lelah karena terlentang terus-menerus. Ibu bersalin juga merasa tidak nyaman pada punggung akibat penekanan pembuluh darah besar dari ibu ke plasenta. Maka dapat mengurangi kelancaran suplai oksigen dari ibu ke bayi. Nah, mungkin cukup materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Alfia Herudin atas materi yang telah diberikan. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Ibu-ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Saya mau tanya dong. Iya, boleh Ibu. Sebelumnya perkenalkan, saya Riana Paramita. Di sini saya ingin bertanya. Saya kan sedang hamil pertama dan sedang berada di trimester ketiga. Sebentar lagi saya akan bersalin. Kira-kira menurut Suster Alfi, apa sih posisi mana yang cocok untuk kehamilan yang pertama?
Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang ingin bertanya lagi, Ibu? Saya tuh ingin bertanya, Ya, silakan. mengapa posisi terlena itu tidak termasuk yang dianjurkan untuk ibu bersalin, terus apakah ada dampak buruknya untuk pasien? Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Sebentar ya, Bu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Riana Paramita. Pertanyaannya adalah posisi apa yang disarankan pada kehamilan pertama? Nah, diharapkan bagi ibu yang akan bersalin, sebaiknya memilih posisi meneran setengah duduk atau semi-voller yang tadi saya sudah jelaskan. Mengapa? Karena dapat mengurangi kejadian ruptur perineum tadi, Bu. Seperti tujuan awal kita ya, atau mengurangi dampak robekan jalan lahir. Nah, posisi ini selain aman untuk pemantauan proses turunnya kepala, juga memberikan kesempatan dukungan mental bagi ibu bersalin dengan kehadiran suami, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Apakah sudah cukup jelas jawabannya, Ibu Riana? Cukup jelas, Suster. Terima kasih. Sama-sama. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Ibu Anisya. Mengapa posisi terlentang posisi yang tidak disarankan? Karena posisi terlentang ini dapat menyebabkan hipotensi, rasa nyeri, kemudian ibu mengalami gangguan untuk bernafas, buang air kecilnya terganggu, kemudian mobilisasi ibu kurang bebas atau pergerakannya itu menjadi kurang bebas gitu. Kemudian ibu kurang bersemangat, resiko laserasi jalan lahir juga bisa bertambah dan dapat mengakibatkan kerusakan pada syaraf kaki dan pipi. Begitu Ibu Anisya, apakah sudah cukup jelas jawabannya? Jelas, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Saya kembalikan ke MC. Kita juga udah nih. Enggak, ini kolam juga deh. Mendirikan sama. Oh, ini sepak bola. Australia, Spanyol. Prancis, Amerika. Ini buat angkat besi. Angkat besi, voli, basket, sepak bola, renang. Iya, baik. Terima kasih kepada Ibu Alfi yang telah memberikan penjelasan, dan terima kasih kepada para peserta karena telah berpartisipasi untuk menanyakan apa yang telah dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari hasil penyuluhan yang kami simpulkan adalah terdapat beberapa posisi saat persalinan, yaitu ada posisi telentang, posisi miring ke salah satu sisi tubuh, yaitu kanan atau kiri, ada posisi jongkok, posisi setengah duduk, atau posisi semi-fowler. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Mira karena telah menjelaskan kembali apa yang telah Alfia jelaskan. Acara pada kali ini telah usai. Terima kasih kepada para peserta yang telah berpartisipasi dalam penyuluhan kali ini. Semoga selalu diberikan kesehatan. Dan saya tutup acara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.